Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi tentang mikrobiologi terapan. Kami di sini mengambil mikrobiologi terapan tentang mikrobiologi lingkungan yang ekstrim. Selamat menyaksikan dan tonton sampai akhir ya. Pengertian mikrobiologi lingkungan air. Mikrobiologi lingkungan ekstrim merupakan interaksi antara mikroorganisme, baik dari penyebarannya dan kemampuan beradaptasinya dengan lingkungan yang ekstrim. Kemampuan mikroorganisme dalam beradaptasi dalam lingkungan ekstrim tersebut sangat bervariasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari lingkungan tersebut adalah temperatur kondisi, pH, konsentrasi garam, nilai ketersediaan air, tekanan, konsentrasi nutrien, dan juga kadar senyawa toksik. Mikroorganisme yang dapat hidup pada lingkungan ekstrim tersebut disebut dengan mikroorganisme termofilik. Kelompok mikroorganisme tersebut adalah algae, fungi, protozoa, cyanobacteria, eubacteria, dan juga archaebacteria. Archaebacteria adalah kelompok bakteri yang dinding tidak mengandung peptidoglikan, namun membran plasmanya mengandung lipid. Archaebacteria ini hidup di lingkungan yang ekstrim. Berdasarkan lingkungan ekstrimnya, Archaebacteria dibagi 3 kelompok, yaitu A. Bakteri metanogen adalah bakteri yang menghasilkan metana dari gas hidrogen dan CO2 atau asam asetat. Contohnya, Methanobacterium sp digunakan dalam pembuatan biogas, hidup di lumpur, rawa, dan tempat yang kekurangan oksigen. Tumbuh baik pada suhu 98 derajat Celcius, mati suhu di bawah 84 derajat Celcius. Kedua, bakteri halofil adalah bakteri yang hidup di lingkungan daerah kadar garam tinggi seperti danau air asin atau laut mati. Contohnya, Halobacterium dan Halococcus. Ketiga adalah bakteri termoacidofil, adalah bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim yang panas atau bersuhu panas dan asam. Suhu 45 sampai 110 derajat Celcius dan pH 1 sampai 2. Bakteri ini terdapat pada daerah yang mengandung asam sulfat, hidup dengan mengoksidasi sulfur, hidup di lubang vulkanis, kawah vulkanis, dan mata air bersulfur. Contohnya sulfolobus dan termoplasma. Pada mikroorganisme ada beberapa jenis mikroba yang dapat bertahan hidup pada situasi atau lingkungan yang ekstrim, yaitu termofilik, barolifik, xerolifik, harofilik, psiklorofilik, asidofilik. A. Mikroorganisme termofilik. Mikroorganisme termofilik adalah organisme, terutama mikroorganisme yang mampu beradaptasi tumbuh optimal pada suhu tinggi. Suhu optimum kebanyakan termofilik pada suhu 45 sampai 60 derajat Celcius. Mikroorganisme termofil telah berhasil diisolasi dari habitat terestrial maupun perairan dengan suhu tinggi, misalnya daerah gunung berapi dan bersumber air panas. Kegunaan mikroorganisme termofilik dalam bioteknologi: 1. Produksi metan dari limbah oleh konsorsium metanogetik. 2. Produksi etanol oleh Clostridium thymoselium. 3. Sintetis asam amino oleh Bacillus conjugas. 4. Produksi antibiotik oleh Thermoactimicis. 5. Produksi asam laknat oleh Clostridium thermoanaerobactera atau Congulans. 6. Produksi asam asesat oleh Clostridium dan Acetogenum. 7. Sintetis karotenoid oleh Thermus aquaticus. 8. Produksi enzim Hylos isomerase atau termostabil dari Bacillus coagulans dalam pembuatan fructose sirup pada 60 derajat Celcius. 9. Produksi DNA polimerase untuk PCR. Berikut kerugian akibat bakteri termofilik, salah satunya dilihat berdasarkan hubungan mikroorganisme dengan pengawetan pangan, yaitu 1. Spesies Bacillus stearothermophilus dapat menyebabkan busuk asam, plaque sour pada makanan kaleng berasam rendah, dan Bacillus coagulans pada makanan kaleng asam. 2. Clostridium thermosacha roliticum menyebabkan penggabungan kaleng karena memproduksi CO2 dan H2.
3. Kebusukan sulfida disebabkan oleh Clostridium nigricans. Mikroorganisme barofilik. Mikroorganisme barofilik merupakan mikroorganisme yang hidup di lingkungan dengan tekanan yang tinggi. Contohnya adalah bakteri Pseudomonas bacicatus yang mampu mentoleransi tekanan hingga 1000 atom. C. Mikroorganisme xerofilik. Mikroorganisme xerofilik adalah kelompok mikroorganisme yang menyukai lingkungan yang memiliki kondisi yang kering. Jenis-jenis mikroba yang termasuk dalam mikroorganisme xerofilik adalah bakteri, yeast, fungsi, alga yang selain mikroba harofilik ekstrim. Di antaranya pula adalah beberapa spesies dari Aspergillus, Penicillium, Wallemia, dan Eurotium. D. Mikroorganisme halofilik. Mikroorganisme halofilik adalah mikroorganisme yang hidup di lingkungan yang sangat asin. Semua mikroorganisme halofilik, kebanyakan dari mereka adalah bakteri. Lingkungan berkadar garam tinggi antara lain danau air asin, kolam penguapan di ladang pemanenan garam dari air laut, tanah atau gurun berkadar garam tinggi, bahkan makanan yang diawetkan. Salah satu contoh umum dari halofilik adalah Halobacterium salinarum. E. Mikroorganisme asidofilik. Mikroorganisme yang dapat hidup pada lingkungan asam dibuat asidofilik. Hidup di bawah pH 5, aktivitas metabolisme bakteri asidofilik berkontribusi pada timbulnya kesamaan pada lingkungan. Contohnya bakteri asidofilik seperti Thiobacillus ferrochidas dan Leptospirillum ferrochidas. F. Mikroorganisme psikorofilik. Psikorofilik adalah bakteri yang dapat tumbuh pada suhu 0 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Suhu optimumnya sekitar 15 derajat Celcius. Sebagai contoh spesies Palarumonas faculata. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.